Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjawab diskusi 5 pada sesi kelima mengenai ChatGPT dan kecerdasan buatan atau biasa kita sebut dengan AI. Fenomena ChatGPT dan AI ini dalam pendidikan sedang banyak yang membicarakan. Sebagai pendidik, saya melihat bahwasanya teknologi ini sebagai peluang besar, namun juga tantangan yang harus kita hadapi dengan bijak. ChatGPT ini dapat memberikan banyak sekali keuntungan dalam pembelajaran, seperti contohnya adalah mempercepat akses informasi bagi siswa dalam menemukan pelajaran. Teknologi ini memungkinkan siswa untuk mudah mendapatkan jawaban atas pertanyaan mereka, baik dalam matematika, sains, IPA atau IPS atau topik yang lainnya. Dalam artikel yang ditulis oleh Andrianto pada tahun 2022, disebutkan bahwasanya AI memberikan akses cepat bagi siswa untuk memperoleh informasi dan pembelajaran. Nah, AI ini meningkatkan pemahaman siswa dalam berbagai mata pelajaran. Nah, dengan kelebihan ini, menurut saya pembelajaran akan menjadi lebih efisien dan fleksibel karena siswa bisa belajar sesuai dengan kebutuhan mereka. Namun, di balik kelebihannya yang saya sebutkan tadi, AI ini juga dapat memiliki kekurangan yang perlu diperhatikan. Salah satu kekurangannya adalah ketergantungan ketergantungan siswa pada teknologi AI ini. Eh, Ketergantungan ini juga dapat mengurangi kemampuan berpikir kritis pada siswa. Seperti yang diungkapkan oleh penelitian dari Rahmat di tahun 2021, Rahmat mengatakan bahwasanya ketergantungan pada teknologi bisa dapat membuat siswa kurang mengembangkan keterampilan dalam pemecahan masalah dan berpikir kritis. Nah, itu dari perkataan dari Rahmat. Selain itu, AI ini tidak bisa menggantikan peran pengajar dalam memberikan dukungan emosional. Pembelajaran yang sepenuhnya pembelajaran sempurna ini bergantung pada perasaan emosional guru dan siswa. Pembelajaran yang bergantung pada AI ini dapat menyebabkan risiko mengabaikan aspek-aspek penting yang saya sebutkan tadi. Pengalaman saya dalam menggunakan AI dalam pembelajaran di kelas dengan di sekolah dasar adalah dengan memberikan tugas kepada siswa untuk berinteraksi dengan ChatGPT dalam menyelesaikan soal-soal tertentu. Misalnya mencari nama-nama pahlawan, kemudian mencari rumus matematika seperti kubus, kemudian balok dan kemudian prisma. Itu salah satu contohnya. Nah, setelah itu saya akan meminta mereka untuk menjelaskan proses berpikir dalam memecahkan masalah tersebut. Nah, seperti contohnya tadi matematika, saya hanya menginstruksikan kepada siswa bahwasanya untuk mencari rumusnya. Nah, jadi siswa tetap menghitung hasil dari soal yang saya berikan dengan melihat rumus dari ChatGPT. Nah, ini adalah salah satu contoh penggunaan AI dengan bijak di sekolah dasar. Maka dari itu bisa saya dengan cara yang saya berikan tadi membuat siswa tidak hanya bergantung pada jawaban yang AI berikan, namun juga itu dapat mengasah berpikir kritis bagi siswa. Karena dalam hal ini AI digunakan sebagai alat bantu, bukan sebagai pengganti peran kami sebagai pengajar di dalam kelas. Seperti yang dikatakan Sugiharto pada tahun 2023, bahwasanya AI harus dilihat sebagai alat bantu dalam pendidikan, bukan sebagai pengganti peran pengajar yang mendalam dalam memberikan pembelajaran yang kontekstual dan emosional.
Secara keseluruhan AI ini termasuk ChatGPT memiliki potensi yang sangat besar untuk mendukung pembelajaran. Tetapi kita sebagai guru harus bijak dalam menggunakannya. Penggunaan teknologi ini harus dilengkapi dengan pendekatan yang mengutamakan pembelajaran yang mendalam dan juga tetap memperhatikan interaksi sosial serta aspek emosional siswa dalam proses pembelajaran. Adapun referensi dari artikel yang saya ambil itu adalah dari Andrianto pada tahun 2022, yakni dengan penelitian peran kecerdasan buatan dalam meningkatkan pembelajaran efektif dari Jurnal Teknologi Pendidikan. Kemudian ada dari Rahmat di tahun 2021, yakni dengan judul penelitian dampak penggunaan teknologi terhadap kemampuan berpikir kritis siswa dari Jurnal Pendidikan. Kemudian dari yang terakhir ada Sugiharto dalam judul AI dalam Pendidikan, Peluang dan Tantangan, Jurnal Pendidikan Inovatif. Ya, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.